Kalau kita konsumsi banyak makanan yang goreng-goreng, yang Mm-mm. karbohidrat tinggi, yang karbohidrat sederhananya itu banyak, gula tambahan, itu badan kita secara alamiah akan membentuk reaksi-reaksi peradangan yang dikit doang sih, Mm-mm, mm-mm. tapi banyak, Oke, jadi termasuk di kulit. buat pecinta kacang, alternatifnya ya antara kacang rebus atau kacang panggang ya, Dok ya? Iya, heeh. Terus jangan Oke. banyak-banyak juga. Kalau makan kacang, apakah bisa bikin kita jerawatan, Dok? Iya, terima kasih Ibu Seya atas pertanyaannya. Makan kacang, Mm-mm. hubungannya dengan jerawatan, baik-baik aja. Baik-baik Jadi, aja. sebagian besar sih tidak, tetapi Heeh. kan kacang ada minyaknya. Terus kan orang itu kalau makan kacang kebanyakan kacangnya kan digoreng. Jarang ada yang oh makan kacang rebus gitu. Nah, di dalam kacang sendiri ada minyaknya, sehingga konsumsi seperti kita tahu kalau konsumsi makanan yang terlalu banyak minyaknya, terlalu banyak karbohidrat sederhananya seperti kayak tepung-tepung, gula, sirup, madu gitu. Itu kalau terlalu banyak bisa memicu, mempermudah terjadinya jerawat. Nah, terus jawabannya untuk ibu saya diamati aja apakah ketika makan kacangnya itu yang digoreng terus jerawatan, berarti mungkin minyaknya. Kalau misalnya makan kacang direbus terus enggak, berarti masih aman. Tapi biasanya sepanjang jumlah yang dikonsumsi itu enggak berlebihan, masih oke sih. Kalau gitu logikanya, kita makan yang banyak minyak ya, otomatis minyak kulitnya bertambah juga gitu atau gimana? Enggak secara langsung begitu juga. Enggak Dikirain. secara langsung. Oke, itu kacang digoreng. Kalau kacang dipanggang kan ada juga kacang dipanggang, Dok. Kacang dipanggang itu lebih sehat dibandingkan dengan kacang yang digoreng. Karena Oke. selain minyaknya, Hmm. kalorinya juga. Jadi bisa bikin gemuk loh, hati-hati. Ah, apa nih Buat kalau yang kalau yang buat kacang yang yang demen kalau kacang dipanggang kalorinya lebih banyak itu? enggak, Oh yang enggak. digoreng lebih banyak daripada yang Oh, di dipanggang. yang dipanggang Oke. kalorinya lebih rendah karena otomatis kan nggak ada apa namanya minyak yang masuk kan karena kalau Oke. panggang kan tapi beberapa orang manggangnya pakai minyak sih tapi biasanya minyaknya lebih ke sedikit. Yap. Nah, kalau kita konsumsi banyak makanan yang goreng-goreng, yang Mm-mm. karbohidrat tinggi, yang karbohidrat sederhananya itu banyak, gula tambahan, itu badan kita secara alamiah akan membentuk reaksi-reaksi peradangan yang dikit doang Mm-mm, sih, mm-mm. tapi banyak, Oke, jadi termasuk di kulit. buat pecinta kacang, alternatifnya ya antara kacang rebus atau kacang panggang ya, Dok ya? Iya, heeh. Terus jangan Oke. banyak-banyak juga. Baiklah. Kita ke Christina di Bogor. Dok, kenapa kalau saya datang bulan selalu timbul banyak jerawat? Sebenarnya tadi udah dibahas ya, mungkin kita bahas lagi, Dok. Iya, boleh. Mm-mm. Nah, kalau misalnya, siapa tadi? Ibu siapa? Christina. Ibu Kristina. Mm-mm. Kalau misalnya terjadi perubahan hormon, nggak cuman ketika mau haid atau ketika sedang haid, tapi juga ketika ibu hamil gitu ya, atau perempuan-perempuan yang punya gangguan hormon, itu biasanya jerawat akan bermunculan dan itu merupakan respon alami dari tubuh. Hmm. Karena ketika hormonnya kacau, maka tubuh akan membuat kelenjar minyak bekerja dengan lebih aktif. Hmm. Nah, kelenjar minyak yang lebih aktif itu akan meningkatkan potensi pori-pori menjadi tersumbat Mm-mm. gitu. Jadi memang iya kalau mau haid Mm-mm. atau kalau sedang hamil itu potensi akne akan meningkat, tapi bukan berarti tidak bisa diturunkan. Oke. Turunkannya dengan cara melakukan gaya hidup sehat supaya gejolak hormonalnya itu tidak terlalu berlebihan sehingga produksi minyaknya juga tidak terlalu berlebihan. Oke, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari R di Bandung ya. R juga di Ya, Bandung juga sama nih bertanya soal pas pertama periods seperti apa mengatasinya katanya. Dengan itu iya, tadi ya. menjalankan menjalankan gaya hidup sehat
sebelum memasuki masa haid, Mm-mm. lebih ekstra hati-hati memilih skincare dan kosmetik, menjaga kebersihan kulit wajah, menjaga hidrasi, jadi minum harus cukup, terus makan buah-buahan juga harus buah-buahan dan sayur, karena di dalam buah-buahan dan sayur itu ada antioksidannya, ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya yang untuk menjaga si struktur kulit sehingga sel kulit matinya itu enggak banyak dan nggak menyumbat di pori-pori gitu. Oke, cari buahnya yang terutama tadi ada antioksidan, vitamin A dan vitamin C ya dok ya? Iya. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga Mbak Fitri. Apakah stres bisa bikin jerawat biasa jadi lebih parah atau bahkan muncul jerawat baru? Iya, terima kasih Mbak Fitri pertanyaannya. Seperti di segmen 1, Mm-mm. stres itu secara langsung tidak membuat jerawat, tetapi stres itu bisa membuat jerawat yang ada jadi makin parah. Jerawat yang tadinya tidak terinfeksi, cuman sumbatan aja, kalau dia stres, maka si bakteri akan masuk dan menimbulkan infeksi. Terus yang tadinya misalnya jerawat yang terinfeksinya kecil, dengan adanya stres bisa jadi tambah parah, bisa jadi yang gede banget yang kayak bisul gitu loh. Oke. Pernah nggak lihat orang yang kalau Pernah. punya jerawat gede, merah, melendung banget gitu, dan itu sakit banget. Dan itu bisa terjadi, lebih mudah terjadi kalau orangnya stres. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Fitri. Yap. Kalau yang kayak gitu tuh ampuh nggak sih dok? Cuma kita pakein salep anti jerawat gitu? Kalau yang udah gede banget kayak bisul, biasanya udah harus ke dokter. Tapi kalau Oke. misalnya yang kecil-kecil, Mm-mm. kalau misalnya mau ngobatin sendiri dengan obat bebas, masih boleh. Nah. Tapi kalau jangan dipencet ya. Tantangan terbesar punya jerawat adalah dipencet. Atau gitu kan. dipegang-pegang. Iya, atau dipegang-pegang. Sekalipun yang megang-megangnya itu, yang ngelus-ngelusnya pipinya itu, jidatnya itu adalah pacarnya, kekasihnya, jangan dikasih. Gitu ya. Karena tangan kita itu kan kotor. Tapi dia cuci tangan dulu loh dok. Gitu. Jangan ya, jangan dipencet, jangan dipegang-pegang. Walaupun ini tangan kayak gatel banget Iya. gitu ya, pengen dicetet gitu biar meletus gitu. Bener. Jangan, karena kalau kita pecahkan dengan kuku, maka kulitnya itu, kuku kita itu memberikan tekanan yang tidak sama, yang tidak merata, sehingga struktur kulitnya itu dalam tanda kutip kayak meletus, pecah gitu. Sama kayak kertas, kalau misalnya kertas gini deh ya, kertas. Kalau kita tusuk pakai pulpen gini, joblos pakai pulpen kan, atau kita tusuk pakai jari gitu, kan pecahnya berantakan kan. Iya. Tapi kalau kita pakai gunting, cekrek gitu, Oke. kan dia rapih gitu. Tapi kalau dipegang itu kan artinya nggak nyampe ditekan dok kalau dipegang aja. Ya kan tangan kita kotor. Itu ya yang bisa bikin makin parah ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita kan ada alat yang untuk mecah, untuk ngeluarin komedo gitu. Oh iya, heeh. Pernah lihat nggak yang bentuknya Pernah. kayak pulpen? Pernah dok. Nah, itu sebetulnya pilihan yang jauh lebih aman daripada kuku. Jadi kalau misalnya gatel tuh tangan, kalau bisa tahan jauh lebih baik ditahan. Tapi kalau nggak tahan, at least gunakan alat atau ke dokter, biar dokter yang memecahkan sehingga bekas lukanya itu rapih kayak pakai gunting cekrek gitu. Oh, Jadi oke. dia rapetnya bagus lagi gitu, nggak menimbulkan bekas. Kalau kita pencet Ya. sendiri, resiko untuk bekas lukanya itu jadi jelek itu tinggi banget ya.